Saya ucapkan salam Gereja Perjanjian Baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus pasti datang, dan Tuhan Yesus akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita periksa dalam Yohanes 12 ayat yang ke-37. Ayat ini akan saya bagikan, saya share untuk kita semua. Yohanes 12 ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebaik apapun engkau menjelaskan tentang imanmu, sedetil apapun engkau memberitahu tentang Yesus, kalau memang orang itu tidak percaya, maka mereka tidak akan percaya. Alkitab membuktikan di sini bahwa Yesus sendiri membuat mujizat. Ingat kata-kata saya, Yesus sendiri. Jadi ada Yesus di situ dan ada pekerjaan Yesus di situ. Tetapi orang-orang tetap tidak percaya. Nah ini saudara problemnya. Bahwa mujizat tidak akan pernah membuat engkau percaya. Yesus sendiri sudah membuktikan. Dia melakukan perbuatan yang hebat. Tanda-tanda dan mujizat. Tapi orang tidak percaya kepadanya. Itu sebabnya, saudara, di dalam Alkitab, catatan-catatan tentang mujizat Yesus itu tidak begitu banyak ditulis. Saya ingin ulangi tadi apa yang saya katakan pagi. Bahwa Yesus melayani 3,5 tahun. Betul ya? Di bumi ini Yesus melayani 3,5 tahun kan? Kalau kita menghitung dengan matematika, 3,5 tahun itu 1.080 hari. Tetapi di Alkitab, catatan tentang mujizat Yesus dan pelayanan Yesus, kalau digabungkan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat Injil, hanya mencatat 50 hari pelayanan Yesus. Nah, kita bertanya, kemana sisanya? Kok ada perbedaan? Yesus melayani 3,5 tahun, 1.080 hari. Tetapi kenapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes hanya mencatat 50 hari kalau digabungkan tentang pelayanan Yesus? Berapa banyak mujizat yang Yesus lakukan? Yang tadi sudah belajar di kebaktian pagi. Berapa banyak total yang dicatat oleh Alkitab? 35. 35 mujizat yang Yesus lakukan yang dicatat di dalam Alkitab. 7 diantaranya dicatat oleh Yohanes.
Ingat angka 7. Indonesia ini mau memperingati kemerdekaan 77. Wah. Sudah 27-nya ini. Ini angka sakti. 7 itu adalah angka sempurna di dalam Alkitab. Jadi kalau baca Alkitab itu ketemu dengan angka 7 itu angkanya Tuhan. Angka 6 itu angka manusia. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Hari ke-7 adalah harinya Tuhan. Gitu ya. Sedikit saya menyimpang. Jadi jangan terlalu banyak urus untuk diri sendiri. 6 hari engkau diberikan waktu untuk bekerja, berusaha. 1 hari untuk Tuhan. Amin, saudara. Iya, jadi jangan semuanya dipakai 7 harinya. Begitu. Ya. 6 hari aja dipakai. Begitu. Semua sumber-sumber yang Tuhan beri kepada kita, kita harus memberikan untuk Tuhan sebagai bagian yang kita lakukan untuk Tuhan. Jangan dipakai semuanya, saudara. Ini triknya. Nah, Yohanes mencatat 7 mujizat Yesus, 7 minggu pelayanan Yesus. Saya ulangi sedikit ya, bagi yang kelewatan, saya ulangi sedikit 7 mujizat Yesus, dan ini harus kita ingat di dalam kitab Yohanes. Jadi ada 35 total mujizat Yesus di dalam Alkitab. Yohanes mencatat 7 mujizatnya. Yang pertama, air menjadi anggur. Di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Minggu pertama, air menjadi anggur. Lalu minggu kedua, mujizat penyembuhan anak pejabat. Dicatat dalam Yohanes 4, 46 sampai 54. Kemudian minggu ketiga itu menyembuhkan orang yang lumpuh. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Kemudian minggu keempat memberi makan 5.000 orang. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Lalu minggu kelima itu berjalan di atas air. Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Kemudian menyembuhkan atau mencelikkan mata orang yang dilahirkan sejak lahir buta. Yohanes 9 ayat 1 sampai 12. Lalu minggu ketujuh yang terakhir membangkitkan orang mati. Yohanes 11 ayat 1 sampai 16. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya katakan bahwa hanya 50 hari saja Alkitab mencatat keseluruhan pelayanan Yesus di muka bumi. Kalau kita gabungkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sedangkan Yesus ada di muka bumi ini 3,5 tahun dia melayani, maksudnya itu kalau di total harinya 1080 hari, Alkitab hanya mencatat 4,6%. Coba bayangin. Cuma sedikit sekali yang dicatat oleh Alkitab tentang mujizat-mujizat Yesus. Padahal Yesus melayani 3,5 tahun.
Tapi hanya dicatat 50 hari. 3,5 tahun, 1080 hari. Kita cuma punya data 4,6% pekerjaan dan pelayanan Yesus di bumi ini. Nah, sekarang saudara sudah mulai masukkan ke dalam kepala fakta-fakta ini. Kita hubungkan dengan Yohanes 12 ayat 37. Bahwa biarpun Yesus berbusa-busa melakukan mujizat di depan mata orang, kalau mereka tidak percaya, memang mereka tidak percaya. Artinya apa saya mau bilang? Bahwa mujizat itu tidak akan membuat orang percaya. Makanya saya ulangi lagi ini tesis dari BIC. Kalau ada orang yang kepala dan mulutnya selalu bicara tentang mujizat, 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 orang itu belum percaya. Dikit-dikit bicara mujizat. Dikit-dikit bicara mujizat. Dikit-dikit bicara mujizat. Sebenarnya orang itu bukan orang percaya. Meskipun mulutnya kedengaran seperti percaya. Saudara, saya barusan mengalami mujizat, saudara. Tahu nggak? Waktu COVID, saya nggak kena COVID tuh, biar nggak divaksin. Tuh lihat orang yang sudah 3 kali divaksin, kena COVID juga. Banyak juga pendeta-pendeta yang mati, yang kena COVID. Iya kan? Begitu kan? Jadi seolah-olah dia mau tonjolkan bukan mujizatnya, tapi hebatnya dirinya dia. Sudah hati-hati. Makanya kita di BIC menghindari hal itu. Mengapa? Karena Alkitab mencatat setiap kali Yesus melakukan mujizat selalu diikuti dengan pengajaran. Amin, saudara. Pengajaran itu yang penting. Mujizat tidak membuatmu bertobat. Karena Alkitab sudah membuktikan, Yohanes 12 ayat 37. Yesus sendiri mengadakan mujizat di depan orang. Namun mereka tidak percaya kepadanya. Apalah artinya Wanda Dumais yang melakukan mujizat? Kalau Tuhan kasih saya kemampuan, saya doakan tiba-tiba kantong saudara jadi penuh semua dengan uang. Saudara akan menyembah-nyembah saya. Betul enggak? Jadi jangan percaya itu. Saudara harus membangun iman di atas pengajaran yang benar. Sound doctrine. Udah jelas ya? Jadi orang kalau dia selalu bicara mujizat, kepalanya penuh dengan mujizat, itu orang belum bertobat. Saudara, saya mau buktikan kepada saudara bahwa orang yang pertama sekali mengaku Yesus sebagai Mesias di kalangan murid Yesus itu siapa? Tahu nggak siapa? Siapa? Ayo. Yesus punya 12 rasul. Yohanes. Tapi orang yang pertama mengaku Yesus sebagai Mesias itu siapa? Saya bukakan kepada saudara. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya ya. Yohanes 1 ayat 49. Coba baca. Yohanes 1 ayat 49. Inilah orang pertama yang mengaku Yesus sebagai anak Allah. Atau Yesus setara dengan Allah. Atau Yesus adalah Allah. Yaitu siapa? Natanael. Natanael. Orang pertama. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau adalah anak Allah. Engkau raja orang Israel.
Orang ini adalah rasul yang pertama yang mengakui keilahian Yesus. Lalu siapa orang yang terakhir yang mengaku Yesus sebagai Allah dari kalangan rasulnya siapa? Tadi pagi. Siapa? Yang pertama Nathanael, yang terakhir siapa? Tadi pagi. Yohanes 20 ayat 28. Siapa? Siapa? Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab, "Dia ya Tuhanku dan Allahku." Jadi orang pertama Nathanael, orang yang terakhir yang hampir menutup kitab Yohanes ini adalah Thomas. "Ya Tuhanku. Oh my Lord. Oh my God." Begitu dia katakan. Lalu keluarlah ungkapan Yesus yang terkenal. Apa katanya? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Luar biasa ya, dikatakan di sini. Artinya pertama Yesus mengatakan kepada Thomas, tadinya imannya dibangun di atas penglihatan. Sekarang Yesus katakan iman itu tidak boleh dibangun dari perasaan. Tidak boleh dibangun dari intelektual. Tapi iman itu harus dibangun di dalam hati. Begitu. Dari kepala turun ke hati. Sehingga kita bisa berkata, "Aku percaya kepadamu Tuhan, meskipun aku tidak melihatmu." Nah, kita tidak melihat Yesus, buktinya. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Kita tidak hidup sesamaan dengan Yesus. Kenapa Yesus bisa berkata seperti itu? Artinya iman kita itu dibangun di atas wahyu Allah yang benar, di atas ajaran sehat. Begitu. Bukan di atas ajaran tipu-tipu. Bukan di atas omong kosong pendeta-pendeta. Makanya kita harus membangun hidup mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Begitu. Cari gereja yang mengajarkan kebenaran. Karena ini menentukan kehidupan kita. Karena banyak orang tuh kalau pilih baju, pilih yang paling bagus. Detil sekali. Kalau mau gunting rambut yang modelnya yang bagus sekali. Tapi kalau beriman mereka tidak pilih-pilih. Hajar sana, hajar sini. Begitu. Itu yang saya sesalkan begitu. Kalau cari gereja yang sembarangan aja. Pokoknya ada nyanyi-nyanyi di situ, ada haleluya di situ. Saya datang. Ya nggak begitu, saudara. Tidak semua orang yang ngomong haleluya, haleluya itu percaya Yesus. Buktinya dikatakan, semua orang itu melihat mujizat Yesus. Tapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Itu sebabnya Alkitab membatasi, menulis tentang pekerjaan-pekerjaan Yesus. Supaya iman kita tidak tertuju kepada pekerjaan itu. Iman kita harus dibangun kepada siapa yang melakukan pekerjaan itu. Ada amin? Percaya kepada sumbernya, bukan percaya kepada pekerjaannya.
Begitu. Sedikit-sedikit ada hamba Tuhan di TV. Saudara, kalau engkau sakit hari ini, yang sakit mata, taruh tanganmu di mata. Tangan kanan taruh di mata, tangan kiri taruh di TV. Ya Tuhan. Yang sakit jantung, taruh tangan kananmu di dada. Tangan kiri taruh di TV. Haleluya, haleluya. Lalu bapak yang di sebelah bilang, saya ini sakit ambeien, taruh di mana? Tangannya. Ya kata pendeta, taruh di tempat yang sakit. Begitu kan? Jadi dipikir itu kesembuhan itu seperti tenaga dalam itu. Jadi TV-nya disentuh, itu tenaga dalam itu. Saya biasa nonton itu dulu film Yoko. Film Yoko, anak-anak yang sekarang nggak tahu itu film Yoko. Demigods and Semi-Devil. Itu saya suka itu. Waktu saya masih tinggal di Manado, bioskopnya itu masih video. Ya masih tahun 80-an. Bioskopnya kita nonton video. Bayarnya 100 rupiah. Itu filmnya, film kungfu Yoko. Jagoannya bisa terbang. Kok tenaga dalamnya keluar itu. Warna biru, kuning, merah. Soalnya tenaga dalam. Hebat banget begitu saya lihat itu. Saya terpengaruh juga ini. Belajar di mana ini tenaga dalam begini. Jadi cuma begini aja keluar. Nah itu orang sekarang kan begitu. Begini aja. Wow, rubuh-rubuh orang. Itu dipikir dari Tuhan yang rubuh-rubuh. Bukan saudara. Pengajaran yang benar itu yang akan membawa engkau mengenal Tuhan. Katakan amin. Amin. Bukan mujizat. Bukan mujizat. Mujizat itu bukan miliknya orang percaya. Orang yang terlalu banyak ngomong mujizat-mujizat itu justru tidak percaya. Mau bukti, saya buktikan kepada saudara. Lihat di sini. Supaya kita harus selalu ingat. Firman Tuhan bilang apa? Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Terus maksudnya apa nih Yohanes? Yohanes ngomong dalam pasal 21 dia bilang lagi, dia sambung. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi kita mesti mengerti bahwa Alkitab hanya mencatat hal-hal yang penting untuk kita ketahui. Supaya iman kita tidak dibangun kepada banyaknya pekerjaan Yesus. Tetapi iman kita dibangun pada siapakah sesungguhnya Yesus. Gitu. Jelas ya sampai di sini ya. Begitu. Jadi kalau engkau datang ke gereja, carilah ajaran yang benar. Amin, saudara. Cari ajaran yang benar. Carilah sound doctrine. Begitu. Jadi apa maksudnya? Yohanes katakan, kalau kita meneliti tadi, misalnya saya balik lagi ke Yohanes 20. Yohanes 20, bagian yang terakhir tadi, ayat 30-31 kan, ini jelas sekali. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ayat 31 menjelaskan, tetapi semuanya yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Satu itu. Dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi maksud Alkitab, ajaran sehat itu disampaikan adalah apa? Satu. Supaya engkau
benar-benar mempunyai iman di dalam Yesus Kristus, Allah yang sejati itu. Jadi kalau engkau katakan Yesus adalah Allah yang sejati, tidak ada lagi Allah lain di hadapan atau di dalam hidupmu. Dan yang kedua adalah supaya kamu hidup di dalam pengakuan imanmu itu. Gitu. Jadi belajar ajaran yang benar itu, engkau hidup dari ajaran yang benar itu. Begitu. Menjadi orang percaya itu percaya kepada Yesus dan hidup dari apa yang Yesus ajarkan. Amin, saudara. Itulah kehidupan Kristen. Begitu. Bukan ikut-ikutan, ikut rame, tetapi memiliki prinsip yang jelas. Saya mengikut Yesus dan saya menghidupi ajaran Yesus di dalam hidup saya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dalam hidup ini kritis kepada ajaran-ajaran Tuhan. Begitu. Kita mempunyai kerinduan untuk terus mencari ajaran Tuhan. Kalau saya bicara dalam bahasa Yunaninya, itu ada dua di situ. Tentang percaya itu. Pertama digunakan aorist tense di situ, yaitu kamu percaya kepada Yesus ketika kamu mendengar tentang Yesus. Roh Kudus membuka hatimu sehingga engkau mempunyai iman yang menyelamatkan hidupmu. Dan yang kedua adalah present tense. Bahwa imanmu akan terus-menerus berlanjut, bertumbuh di dalam pengakuan akan Yesus Kristus. Artinya orang Kristen itu harus bertumbuh. Sudah berapa nilai Alkitabiah di dalam hidupmu? Jangan lama-lama ikut ajaran sehat lama-lama. Jadi turun imannya. Ya itu saya bingung. Semangat-semangat pertama ikut ajaran sehat, tapi lama-lama menjauh dari ajaran sehat. Bagaimana ini? Tidak sesuai. Begitu. Harusnya bertumbuh. Hari ini saya masih 0%. Saya targetkan bulan depan saya harus 30% sound doctrine. Tahun yang akan datang saya harus 50% sound doctrine. Semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Itulah artinya kita katakan mencintai Yesus. Jangan cuma pintar nyanyi-nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Jangan cuma gombal, itu mah gombal tuh. Lebih keras lagi, ku mau cinta Yesus selama. Lebih keras, ku mau cinta. Bukan keras-kerasan suara di sini, saudara. Tapi, iya kan, pemimpin pujiannya ngomong di depan begitu. Lebih keras lagi, saudara. Lebih kuat lagi, akan lebih tinggi lagi, saudara. Kurang keras. Bukan begitu, saya tidak mengajarkan begitu. Begitu kan, kalau di gereja, shalom, shalom. Kurang keras, saudara, shalom, shalom. Lebih keras lagi, shalom. Bukan itu yang dikerasin. Tetapi iman yang dikerasin. Bertumbuh. Makanya kan BIC tidak menggunakan kata shalom. Tidak. Tapi maranatha. Karena kita berharap pada kedatangan Yesus. Dan itu menumbuhkan iman kita. Maranatha, saudara? Maranatha? Maranatha. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus akan datang. Ini yang membuat kita akan terus bersemangat menjalani hidup ini.
Begitu. Jadi Yohanes memberikan dua pengertian di situ. Begitu. Jadi kalau kata percaya di situ ada pisteosate, sama apa lagi di situ satu. Saya ada catat di sini. Pisteosete dan pisteoete. Pisteosete itu adalah tadi, yaitu auris. Kita pertama-tama percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua dia maksudkan adalah pisteoete, present tense. Di dalam kehidupan sehari-hari kita menghidupi kepercayaan kita. Jadi iman yang sejati itu bukan iman hura-hura. Begitu. Tahu iman hura-hura? Angkat tanganmu, angkat. Ya cuma tangan aja yang diangkat kuat-kuat. Imannya tetap di bawah. Begitu. Buka suaramu lebih keras. Suara aja yang dibesarin. Gitu. Aminnya lebih kuat lagi. Lebih kuat aja yang dikuatin. Tapi imannya tetap lemah. Tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi Yohanes mengajar kepada kita bahwa iman kita tidak bergantung kepada apa yang kita lihat. Ingat kata-kata Yesus, tapi iman itu, Yesus katakan, apa tadi? Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Blessed who are they who has not seen and yet they believe in me. Begitu. Jadi tidak melihat tapi percaya. Orang-orang yang ikut Yesus itu seperti Thomas, bahkan dia harus membuktikan. Aku belum mau percaya sampai aku menaruh tanganku. Begitu. Kita harus belajar dari kelemahan-kelemahan mereka dan bertumbuh. Bahwa iman kita bergantung kepada firman Tuhan yang benar. Iya dan amin. Dari Kejadian sampai Wahyu. 66 kitab. 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru. Dan iman kita ada di dalam itu. Tidak ada lagi di luar itu. Gitu. Kalau di luar itu berarti justru tidak percaya. Gitu ya. Amin, saudara ya. Jadi Alkitab kita junjung tinggi. Ku bersandar pada lengan yang kekal. Aman, aman. Dari bencana dan sesat. Jadi saudara jangan menyandarkan imanmu di atas dasar yang lain. Tapi bangunlah imanmu di atas dasar firman yang kuat. Amin. Bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Alkitab tidak mencatat semua mujizatnya. Yohanes bilang kalau dicatat, dunia ini akan penuh semua dan bahkan tidak sanggup memenuhi bukunya. Saya sudah masuk di perpustakaan yang besar, itu judul bukunya macam-macam. Anda bayangin Anda masuk di satu perpustakaan yang besarnya sebesar dunia ini. Judul bukunya cuma ada Yesus, 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 Yesus. Macam-macam topik ditulis dan tidak pernah berhenti. Bayangin saudara, dunia ini tidak bisa menampungnya. Itulah betapa besarnya Tuhanmu. Apalagi yang kau ragukan, ya kan? Tadi pagi saya katakan Yesus Hu Akbar. Amin. Itu Yesus kita itu Hu Akbar. Yesusku maha besar Hu Akbar. Itu Yesus Allahu Akbar, maha besar. Begitu. Jadi tidak cukup bahkan dengan kata. Tidak cukup dengan bibir. Tidak cukup dengan ungkapan apa engkau menyatakan kebesaran. Dia lebih dari segalanya. Amin.